Seringkali kita berpikir bahwa insiden itu cuma kecelakaan besar saja, padahal insiden kecil yang bahkan tidak menimbulkan cedera itu adalah alarm penting dalam keselamatan kerja. Perkenalkan, aku Feby, HSE dari Neural Technologies Indonesia. Hari ini kita akan bahas apa itu insiden, kenapa bisa terjadi, dan gimana caranya kita bisa mencegahnya berdasarkan aturan K3 Indonesia. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang penyebab dan pencegahannya, kita perlu tahu dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan insiden? Nah, pertama kita samain dulu nih definisinya. Insiden adalah kejadian terkait pekerjaan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera, sakit, atau bahkan kematian yang termasuk di dalamnya. Yang pertama, near miss atau nyaris celaka. Yang kedua, accident atau insiden yang sudah menimbulkan kerugian atau cedera. Yang ketiga, unsafe condition. Dan yang keempat adalah unsafe action. Nah, setelah kita tahu definisinya, pertanyaan berikutnya selalu sama. Kenapa sih sebetulnya insiden itu bisa terjadi? Dan jawabannya ternyata tidak sesederhana yang kita kira. Menurut loss causation model, insiden itu tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Selalu ada rangkaian penyebab berlapis yang saling berkaitan. Yang pertama, kurangnya pengendalian atau lack of control. Nah, itu bisa terjadi karena tidak adanya SOP atau instruksi kerja. Lalu yang kedua itu mungkin saja pelatihan itu juga tidak memadai. Dan yang ketiga adalah pengawasan yang lemah. Lalu yang kedua, kalau misalkan dilihat dari penyebab dasarnya atau basic causes-nya, itu bisa terbagi menjadi dua. Itu ada faktor manusia, personal factors-nya, itu bisa tidak kompeten, kurang pelatihan, atau stres atau dari tekanan kerjanya. Lalu yang kedua itu adalah faktor pekerjaan itu sendiri atau job factors-nya. Itu bisa jadi karena peralatan tidak sesuai standar, beban kerja berlebihan, dan lingkungan kerjanya juga tidak aman. Nah, kalau yang ketiga, penyebab langsung atau immediate cause, itu bisa jadi dari unsafe action atau unsafe condition. Unsafe action itu tindakan tidak aman, itu misalkan tidak memakai APD, kerjanya terburu-buru, atau bahkan melanggar SOP. Lalu kalau misalkan unsafe condition atau kondisi tidak aman, itu bisa jadi karena contohnya lantai licin, terus juga mesin tanpa pelindung, terus juga peralatan-peralatannya mungkin rusak atau kondisinya tidak baik. Nah, kalau penyebabnya udah jelas, kita masuk ke hal yang sering disalahpahami. Sebetulnya insiden apa yang harus dilaporkan? Biasanya kan kalau misalkan di tempat kerja itu sering banget ada anggapan, kecil nggak usah dilaporin kali ya. Nah, di banyak tempat kerja biasanya banyak banget juga nih anggapan, kecil, nggak usah dilaporin kali ya gitu. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, semua insiden sekecil apapun itu harus dicatat dan dilaporkan. Nah, yang wajib dilaporkan itu apa aja? Yang pertama, tadi near miss atau nyaris celaka. Lalu yang kedua ada kerusakan alat walaupun nggak ada korban sama sekali. Lalu yang ketiga ada tumpahan kecil. Yang keempat ada kondisi yang punya potensi bahaya. Dan yang kelima adalah perilaku tidak aman yang dilihat. Kenapa sih harus dilaporin? Karena kalau insiden yang kecil-kecil ini nggak dilaporin, itu bisa berkembang menjadi kecelakaan yang besar. Nah, tadi kalau misalkan kita udah tahu apa aja yang wajib dilaporkan, pertanyaan berikutnya adalah, siapa sebenarnya yang bertanggung jawab memastikan semuanya berjalan? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Nana. Halo, aku Nana. Kita lanjut ke materi berikutnya terkait siapa sih yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden. Dalam ketiga, prinsipnya jelas. Ketiga adalah tanggung jawab semua pihak. Contoh, pekerja wajib mentaati ketiga dan melaporkan bahaya. Lalu, pengusaha atau manajemen wajib menyediakan tempat kerja yang aman. Selanjutnya, atasan langsung bertugas memantau dan mentindaklanjuti laporan. Selanjutnya ada tim HSE, itu melakukan investigasi dan memastikan perbaikan dari adanya insiden tersebut. Jadi bukan hanya HSE, semua orang bertanggung jawab terhadap keselamatan yang ada di tempat kerja. Kita tahu nih siapa yang terlibat, tapi sering terjadi masalah adalah timing. Lalu kapan sih insiden itu harus dilaporkan? Jadi insiden itu harus dilaporkan secepat mungkin untuk memastikan penanganan yang tepat dan mencegah risiko untuk berulang. Meskipun aturan secara eksplisit tidak menyebutkan batas waktu, namun untuk semua jenis insiden, prinsip pelaporan dini itu merujuk pada ketentuan pelaporan kecelakaan kerja pada Permenaker Nomor 3 Tahun 1998 yang mewajibkan pengurus untuk segera melaporkan kecelakaan kerja pada instansi terkait.
Kalau laporannya sudah jelas waktunya, sekarang bagian yang penting, bagaimana sih cara kita menangani dan mencegah insiden supaya tidak terjadi? Lalu bagaimana sih cara mencegah dan menangani insiden? Yang pertama, cara mencegah insiden. Pertama, identifikasi bahaya sebelum memulai kerja. Lalu yang kedua, ikuti SOP atau instruksi kerja yang ada di tempat kerja. Yang ketiga, gunakan APD sesuai dengan risiko bahaya. Lalu yang keempat, laporkan segera apabila menemukan kondisi tidak aman di tempat kerja. Yang terakhir, perbaiki housekeeping dan gunakan prinsip 5R. Lalu, bagaimana sih kalau insiden itu sudah terlanjur terjadi? Yang pertama, amankan area. Yang kedua, berikan pertolongan pertama pada korban yang terjadi kecelakaan. Lalu ketiga, laporkan ke atasan atau ke tim HSE yang ada di lapangan. Lalu keempat, lakukan investigasi. Kelima, lakukan corrective action. Dan yang terakhir, dokumentasikan untuk mencegah kejadian berulang. Poin pentingnya, insiden itu sebuah informasi. Jadi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk meningkatkan keselamatan. Oke, kita sudah bahas bagaimana insiden terjadi dan kenapa pelaporan itu penting. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara memastikan semua laporan insiden itu tercatat dengan rapi, cepat, dan nggak ada yang terlewat? Disinilah peran pentingnya digitalisasi membantu kita. Mari kami tunjukkan bagaimana proses pelaporan insiden bisa jauh lebih mudah menggunakan Just Click HSE. Selamat datang di sistem Just Click HSE. Berikut merupakan tampilan dari HSE Dashboard. Selanjutnya kita klik titik 4 yang ada di pinggir kiri layar. Kita masuk ke fitur Incident and Investigation. Di sini kita langsung bisa create untuk laporan yang akan dibuat. Memasukkan beberapa data, diantaranya seperti kategori insidennya apa, tipe insidennya seperti apa, lalu kategori risikonya. Untuk reported by itu langsung dari akun yang melaporkan nantinya. Untuk beberapa kategori ini nantinya menyesuaikan kebutuhan perusahaan seperti apa. Lalu untuk date reportnya, misalnya hari ini, insidennya terjadi kapan, misalnya kemarin. Untuk jamnya juga bisa disesuaikan dengan jam terjadinya insiden. Lalu mengisi beberapa data terkait insiden tersebut. Misalnya di sini ada tugas atau kegiatan saat terjadinya insiden. Misalnya membenarkan kabel. Listrik. Lalu saksi saat kejadiannya siapa saja, ini bisa kita klik. Untuk saksi juga bisa lebih dari satu nantinya. Lalu di sini bisa mengisi nama korbannya siapa. Lalu tingkat keparahan dan perawatan medisnya sudah dilakukan seperti apa. Misalnya luka bakar, sudah melarikan, perawatan. Untuk kronologisnya bisa dijelaskan. Terdapat kabel yang mengelupas. Setelah semua sudah terisi, kita bisa langsung submit. Nantinya kita bisa create untuk investigasi kejadian tersebut seperti apa. Misal di sini terdapat beberapa pertanyaan. Bisa kita checklist apabila pertanyaannya sesuai dan tidak usah di-checklist apabila tidak sesuai. Misal di sini terdapat alat atau unit atau material tidak memadai, lalu pelindung tidak memadai, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini nantinya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan seperti apa. Setelah sudah diisi semuanya, kita klik submit. Di sini kita juga langsung bisa membuat corrective action-nya nantinya seperti apa. Safety man-nya nantinya siapa. Untuk finding object dan lainnya sudah terkait dari laporan investigasi yang awal. Jadi kita tidak perlu isi lagi. Corrective targetnya kira-kira selesai tanggal berapa. Lalu perbaikannya temuan itu seperti apa. Misal memperbaiki kabel dan mengganti yang baru. Lalu prioritinya seperti apa? Misalnya high,
Untuk realization dan juga attachment-nya nanti akan diisi setelah melakukan corrective action. Lalu tanggalnya kira-kira mau tanggal berapa, corrective action-nya dilakukan tanggal berapa. Kalau sudah semuanya nanti tinggal kita sign. Di sini terlihat dari mulai draft hingga berubah menjadi in progress. Nantinya kalau semuanya sudah dicek oleh manajer, itu akan berubah menjadi approve. Kita bisa lihat di sini beberapa laporan yang sudah di-approve. Tandanya akan berubah menjadi don't, seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, seperti itu dulu pembahasan kita terkait insiden dan bagaimana cara laporan yang benar. Dengan just klik HSE, semua tinggal satu klik. See you on the next video. Stay safe!